Ya, eh, izinkan saya memulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapus LPPM Unjani, Dr. Apoteker Tita Hartiana Sutarna SSI MSc. Yang terhormat Dekan FK Unjani, Sektor Wendra, Dr. MKes FIH FAA PAK Konsultan. Yang kami hormati Kepala Pengmas LPPM Unjani, Bapak Vicky Zaki Cahaya. Dan yang kami hormati narasumber Dr. Pedi Hidayat, IFO, para wakil dekan FK Unjani, para kaprodi dan sekprodi di lingkungan FK Unjani, ketua penelitian dan Pengmas FK Unjani, panitia Pengmas dari Departemen Biokimia, Parasitologi, dan Ilmu Penyakit Dalam FK Unjani, serta para peserta webinar yang kami muliakan. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya lah kita semua dapat bertemu pagi ini dalam acara webinar ini. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Unjani, di mana acara webinar ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat FK Unjani yang mengambil tema tentang olahraga teratur dan terukur dengan narasumber Dr. Pedi Hidayat, IFO yang telah saya sebutkan tadi. Sebelum melanjutkan pada acara berikutnya, izinkan saya, Dr. Is Inayati, sebagai pemandu acara pagi ini untuk menyampaikan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan laporan Ketua Pengmas oleh Dr. Heni Juliastuti, Dokter Magister Kesehatan, dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Unjani, lalu sambutan dari Kapus LPPM Unjani, Dr. Apoteker Tita Hartiana Sultana SSC, SSI MSc, lalu kemudian webinar olahraga oleh narasumber, tanya jawab, dan diakhiri dengan pembagian door prize dan penutup oleh saya. Hadirin sekalian, marilah kita mengambil sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon laporan Ketua Pengmas kali ini yang akan disampaikan oleh Dr. Heni Juliastuti, Dokter Magister Kesehatan. Untuk Dr. Heni kami persilakan. Terima kasih Dr. Iis atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapus LPPM Unjani, Ibu Dr. Apoteker Tita Hartiana Sutarno, SSI MSc. Yang terhormat Dekan FK Unjani, Dr. Wendra, Dr. MKes, FIH FAA PAK Konsultan. Yang kami hormati Kepala Pengmas LPPM Unjani, Bapak Vicky Zaki Cahaya Putra,
SEMAK CTT. Yang kami hormati Dr. Pedi selaku Dr. Pedi Hidayat, IFO selaku narasumber, para wakil dekan FK Unjani, para kaprodi dan sekprodi di lingkungan FK Unjani, ketua penelitian dan pengmas FK Unjani, panitia pengmas dari Departemen Biokimia, Parasitologi, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Faal dan Ilmu Kesehatan Mata, serta para peserta webinar yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita bertemu pagi ini dalam acara webinar. Perlu kami laporkan bahwa webinar dengan tema olahraga untuk memperbaiki profil metabolik ini terselenggara berkat dukungan penuh dari Fakultas Kedokteran serta LPPM Unjani. Webinar ini bertujuan agar para peserta dapat memahami bagaimana sebenarnya olahraga yang teratur dan terukur itu. Telah hadir di antara kita narasumber dari PT Pertamina, yaitu Dr. Pedi Hidayat, ahli ilmu faal dan olahraga, yang merupakan expert yang sudah sangat berpengalaman di bidang pengaturan olahraga ini. Webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pengabdian masyarakat FK Unjani, khususnya Departemen Biokimia, yang merupakan implementasi salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang dibiayai dari hibah internal LPPM Unjani tahun 2025. Adapun rangkaian lengkap kegiatan Pengmas ini adalah kembali dengan pemeriksaan profil metabolik, gula darah puasa, dan profil lemak bagi dosen dan tendik FK Unjani. Ini telah dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 2025. Kemudian dilanjutkan dengan webinar edukasi gizi oleh Dr. Gaga Irawan Nugraha, Dr. SPGK M Gizi dari FK Unpad secara online dilaksanakan pada 19 Oktober 2025. Dan yang saat ini webinar edukasi olahraga berupa aktivitas fisik oleh Dr. Pedi Hidayat, ahli ilmu faal dan olahraga dari PT Pertamina secara online dilaksanakan pada hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pola hidup sehat sesuai arahan dari webinar yang telah dilaksanakan, itu dilakukan selama 8 minggu. Dan terakhir adalah pemeriksaan profil metabolik akhir. Jadi glukosa darah puasa dan profil lemak akhir bagi dosen dan tendik ini setelah dilaksanakannya 8 minggu pola hidup sehat. Peserta yang terdaftar sampai pagi tadi sebanyak 235, mudah-mudahan ini bisa tercapai semuanya, yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, dari Sumatera Utara sampai Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama-sama belajar di sini. Harapan kami webinar ini dapat membekali kita semua bagaimana cara olahraga yang terukur, sehingga bekal pola hidup sehat dapat kita jalankan dengan baik. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Dekan FK Unjani dan Kapus LPPM untuk memberikan kata sambutannya. Akhir kata, selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Heni. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Unjani, Dr. Wendra, Dr. MKes Viva, PAK Konsultan, untuk memberikan sambutannya. Silakan, Pak Dekan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang saya hormati narasumber kita, Dr. Pedi Hidayat, ahli faal olahraga dari FK Unpad. Yang saya hormati Kapus LPPM Unjani, Dr. Tita Hartiana Sutarna, Apoteker SMSC. Yang saya hormati Kepala Pengmas Unjani, Bapak Vicky Zaki Cahaya Putra, SEMAK AK CTT. Yang saya hormati seluruh pejabat struktural yang ada di lingkungan FK Unjani. Dan tentunya yang saya hormati Ketua Pengmas, Dr. Heni Julestiti, Dr. MKes, dan seluruh para peserta yang kami banggakan.
Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi ini kita bisa hadir dalam kegiatan webinar dengan tema olahraga teratur dan terukur, di mana tema ini tadi disampaikan oleh penanggung jawab Pengmas merupakan rangkaian dari kegiatan Pengmas yang dilaksanakan oleh Departemen Yukima FK Unjani. Dan ini merupakan implementasi salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang tentunya dibiayai oleh hibah internal dari LPP Munjani pada tahun 2025. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Ibu Kapus LPPM atas dukungan kegiatan hibah internal baik itu penelitian dan PEMAS yang ada di lingkungan Unjani. Semoga ke depan dukungan itu tetap ada dan terus meningkat. Pengmas ini kami rasakan memiliki nilai yang cukup strategis bagi fakultas kedokteran, khususnya karena tentunya akan memberikan dampak terhadap kualitas hidup SDM yang ada di lingkungan FK yang aktif daripada FK Undani dalam mendukung program kesehatan yang ada pada saat ini. Fakultas kedokteran karena ini bukan kegiatan yang strategis sangat mendukung melalui penyediaan anggaran, melalui PKRA kita, dan dukungan sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan Pengmas ini. Dan harapan kami, Pengmas ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika FK Unjani dan masyarakat dengan meningkatnya budaya hidup sehat melalui kegiatan olahraga yang teratur dan terukur. Ucapan selamat kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar dan tentunya kepada narasumber dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini. Terima kasih sekali atas dukungannya. Saya rasa demikian sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dekan. Hadirin, acara ini terselenggara atas dukungan penuh dari Fakultas Kedokteran Unjani melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Unjani. Untuk itu, kami mohon kepada Ibu Kapus LPPM, Dr. Apoteker Tita Hartiana Sutarna SSI MSc untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Bu Tita. Baik, terima kasih Dr. Iis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kalau kata Pak Rektor juga salam sehat untuk kita semua katanya ya. Baik, yang terhormat Bapak Dekan, Dr. Wendra, Dr. MKes, FIH, FAA, konsulen, kemudian kepada yang terhormat pemateri kita Dr. Pedi Hidayat, AIFO dari FK Unpad dan Pertamina ya. Kemudian terima kasih Dok sudah hadir hari ini. Kalau minggu lalu webinarnya itu tentang peningkatan ini ya profil setelah ada profil pengujian gula darah dan profil lemak begitu ya. Nah, hari ini minggu lalu ada webinar juga tentang edukasi gizi. Nah, kita sudah dapat juga tidak boleh sering-sering makan pempek, makan bakso, makan mie-mie fast food gitu ya, tidak boleh sering. Saya nanya sehari sekali boleh nggak? Ya itu termasuk sering katanya. Jadi harus digilir seminggu sekali katanya. Waduh, terus di sini ketemu sama orang Thailand katanya no sugar, no tepung katanya. Terus saya tanya, sugar ganti madu boleh tidak? Tidak boleh, madu juga tidak boleh karena madu termasuk ke dalam gula katanya. Katanya kamu boleh ngambil manis dari buah, mangga boleh nggak? Nggak boleh terlalu sering. Jadi kalau kata kemarin minggu yang lalu edukasi gizi kita bukan lagi masa pertumbuhan. Jadi tepung-tepung tidak boleh terlalu sering katanya ya. Nah, setelah saya lihat juga ada di IG story-nya Dokter Iis katanya menjaga pola makan juga tidak cukup katanya. Harus olahraga. Perasaan olahraganya udah tiap hari gitu ya. Tapi kenapa nggak berhasil juga? Nah, dokter hari ini Dokter Pedi Hidayat mungkin akan memberikan kita wawasan bagaimana olahraga itu cerdas gitu ya dok ya, terukur gitu. Jadi kita efektif dan efisien mungkin ya dok ya. Jadi ini materi yang saya tunggu-tunggu juga dok. Ini kalau saya duduk gini
terlihat wah gitu ya dok ya. Kalau berdiri weh dok gitu. Overweight juga sama ya. Alasannya udah bawaan lahir, padahal semua orang pasti bisa langsing pada waktunya ya. Tina Tun juga waktu kecilnya chubby, tapi udah besar ternyata bisa langsing. Dan yang saya hormati juga kepada para struktural di lingkungan FK Unjani, WD1, WD2, WD3, para Kaprodi, para Sekprodi, kemudian Kepala P3M dari Fakultas Kedokteran Unjani, terus kemudian Kadep Biokimia FK Unjani, Dr. Heni Juliastuti selaku moderator dan ketua Pengmas pada hari ini. Kemudian kami dari APPM eh, juga ada hadir Kepala Pengmas Unjani yaitu Bapak Vicky Zaki Cahaya Putra. Hari ini sangat berbahagia sekali dok karena dari dana yang disalurkan kepada FK Unjani terutama di Departemen Biokimia FK Unjani dimanfaatkan secara maksimal, efektif dan efisien. Webinarnya bisa 2 kali, ada pemeriksaan profil metabolik juga, kemudian dilanjutkan dengan ini ya penerapannya selama 8 minggu gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Nanti kalau berhasil saya mau belajar ke sana ke Dokter Is ya dok ya, supaya capaian Ya. supaya capaian Sofia Lajuba di umur 50 tahun itu tercapai ya. Karena Sofia Lajuba umur 50 tahun badannya luar biasa gitu ya, seperti gadis belia. Nah, saya sangat selaku Kapus PPPM mengapresiasi sekali dok kegiatan hari ini, Dokter Wendra selaku dekan, karena saya yakin usia-usia kita adalah usia-usia jelita ya, jelang 50 tahun, dan metabolit sudah mulai memudar. Tentu saja olahraga juga harus dipilih yang sesuai dengan usia gitu ya, supaya tidak melukai atau mencederai organ-organ ataupun bagian dari tubuh kita. Dan kalau saya lihat dari tujuan kegiatan Pengmas ini sungguh sangat mulia sekali ya, karena tidak ingin sehat sendiri, tapi ingin sehatnya bersama-sama. Umur panjang aja tidak cukup, karena umur panjang kalau tidak disertai dengan sehat tentu saja akan menyiksa. Kita harus panjang umur dan juga sehat selalu. Mungkin begitu ya. Sekali lagi, saya dengan harapan yang dipanjatkan oleh panitia Pengmas 2025 ini, saya harapkan dapat terwujud. Kemudian tidak hanya di lingkungan Fakultas FK Unjani saja, tapi juga bisa menyebar ke seluruh fakultas yang ada di lingkungan Unjani, mungkin begitu. Supaya efektif waktu, saya cukupkan sambutan saya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semua cita-cita baik kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tita atas semua dukungannya. Baik hadirin sekalian peserta webinar. Sampailah kita pada acara inti hari ini yaitu webinar edukasi tentang olahraga teratur dan terukur. Webinar ini akan dipimpin oleh moderator yang sekaligus ketua Pengmas kita. Untuk itu izinkan saya menyampaikan riwayat hidup beliau. Ya. Dr. Heni Juliastuti, dokter magister kesehatan, lahir di Bandung 25 Juli 1970, alamat di Bandung. Saat ini beliau bekerja sebagai seorang dokter umum sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Unjani. Riwayat pendidikan di SD Merdeka, SMP 5, SMA 3 ini sama dengan saya ya, beda SD doang. Nah, kemudian sampai ke pendidikan dokter di FK Unpad, wah ini sama semua nih, sampai ke S3 program doktoral Unpad di tahun 2016, sudah lama nih jadi dokter. Ya, slide berikutnya. Dokter Heni ini pengalaman kerjanya eh, pernah jadi dokter klinik di tahun 96 97 dosen biokimia FK Unjani sampai dari 1997 sampai sekarang, Kadep Biokimia FK Unjani dari 2014 sampai sekarang dan staf Skillab FK Unjani dari 2019 sampai sekarang. Mendapat penghargaan Satya Lencana Karya 10 tahun dari Presiden tahun 2022 dan mengikuti organisasi ID dan Persatuan Biokimia dan Biomolekuler Indonesia.
Ya, dan sudah banyak publikasi yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir. Terakhir tahun 2025 juga beliau masih aktif untuk melakukan publikasi. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya acara ini kepada Ibu Moderator. Silakan, Dr. Heni. Terima kasih Dr. Iis. Mohon izin saya memandu untuk kegiatan webinar ini. Sebelumnya saya akan bacakan dulu mengenai kurikulum vitae dari narasumber kita, Dr. Pedi Hidayat, ahli ilmu faal dan olahraga. Mohon di-share ya. Baik. Ya, saya bacakan data pribadi kurikulum vitae dari Dr. Pedi Hidayat, IFO, lahir di Bandung tahun 70, alamat di Jakarta, mengikuti pendidikan mulai dari SD, di SD Negeri Cijerokaso, dilanjutkan SMP 15, dan SMA Negeri 2 Bandung, dan Fakultas Kedokteran Unpad lulus tahun 96. Itu untuk pendidikan formal beliau. Dan untuk non formalnya banyak kursus yang diikuti mulai dari ACLS, ATLS, PPGD, kemudian kursus kegawat daruratan yang lainnya, Hiperkes, kemudian upskilling ilmu kesehatan kerja HIMU, dan yang terakhir adalah sertifikasi IFO sebagai ahli ilmu fisiologi olahraga. Ini riwayat, mohon maaf, ini riwayat pekerjaannya setelah lulus mengikuti menjadi dokter di unit gawat darurat RSUD Sukabumi, kemudian melanjutkan PTT di RSUD Jambi, kemudian tahun 2000 sampai 2025 menjadi dokter perusahaan Pertamina di Jambi, kemudian menjadi medical supervisor Pertamina di Jambi juga, tahun 2005 sampai 2013, dilanjutkan sampai 2015 di Cepu. Dan di 2015 sampai 2017 menjadi asisten manajer kesehatan di PT Pertamina Cirebon. Tahun 2017 sampai 2020 menjadi asisten manajer kesehatan Pertamina di Balikpapan. 2020 sampai 2025 asisten manajer regional health operation Pertamina 2, dan Mei 2025 sampai sekarang menjadi health manager di PT Pertamina. Demikian riwayat pekerjaan beliau, dan dilanjutkan dengan keberhasilan program-program yang telah dilakukan oleh Dr. Pedi Hidayat mengenai peningkatan kebugaran. Ini di Pertamina, mulai dari Jambi, Cepu, Cirebon, kemudian Balikpapan, itu ada fat loss program, kemudian ada fitness challenge program, itu juga di Balikpapan, dan yang sekarang adalah wellness program regional 2 dari tahun 2021 sampai 2025. Jadi program-program untuk kebugarannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Insya Allah kita dapat ilmu yang cukup banyak dari Dr. Pedi pagi ini. Baik, saya persilahkan Dr. Pedi dalam waktu 45 menit untuk menyampaikan paparannya. Mangga. Baik, suara saya terdengar, Dr. Hani? Siap, terdengar, Dok. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani beserta Sivitas Akademika yang ikut hadir pada webinar hari ini, juga kepada seluruh hadirin yang mengikuti webinar pada hari ini. Pertama-tama saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini untuk bisa sharing knowledge atau berbagi pengalaman dalam mengelola kesehatan olahraga di suatu komunitas ya. Kalau khususnya saya pribadi melaksanakannya di suatu perusahaan. Dan mungkin ini juga Dr. Heni informasi kepada saya juga dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang akan melibatkan banyak orang yang kita sebut dengan wellness program.
Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyampaikan mungkin beberapa pengalaman. Saya sebenarnya bukan dokter spesialis olahraga, tapi juga saya pernah belajar ya sertifikasi ahli ilmu fisiologi dan olahraga, dan juga sebenarnya saya banyak belajar dari Profesor Ronald dari UPI yang banyak membimbing saya untuk kegiatan-kegiatan wellness program di Pertamina. Alhamdulillah pada hari ini juga di sini saya lihat banyak teman sekelas saya, selain Dokter Heni ada Dokter Andri, ada Dokter Apen ya. Eh, Alhamdulillah bisa bertemu lagi, sudah sangat lama tidak ketemu ya sejak kuliah. Ya, Kang Andri. Baik, izinkan saya akan memulai webinar ini ya. Tapi tadi sekilas dari Dokter Tita, Ibu Tita mengatakan bahwa sudah olahraga, sudah menjaga makan, tapi tetap saja tidak berubah. Nanti saya akan jelaskan sebenarnya wellness program itu harus mencakup pada 7 hal ya. Seperti kue lapis harus semuanya dikerjakan walaupun itu sedikit-sedikit, tapi semuanya dikerjakan. Dan insya Allah itu semuanya mudah ya, secara bertahap. Baik, saya izin sharing slide saya ya. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Oke. tapi belum share screen, Dokter Pedi. Oh, share screen. Maksudnya belum Slideshow. Slideshow. slideshow, maaf. Ini sudah tampil slideshow? Sudah. Baik, karena tujuan kita ini adalah dalam kedepannya akan membuat sebuah kegiatan wellness program ya yang akan dilaksanakan oleh tim Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kami akan coba dulu gambaran umum tentang wellness vs illness ya. Ini saya dapatkan dari sebuah referensi bahwa kesehatan itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita lahir dalam keadaan sehat dan sempurna, kemudian kita tumbuh dewasa, dan kemudian mulailah terjadi perubahan-perubahan dari sisi tubuh kita, baik biokimia maupun metabolisme tubuh kita. Nah, apabila kesehatan itu kita pelihara dengan baik, maka kita akan menjadi lebih sehat. Sebaliknya, apabila kita memelihara kesehatan itu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi lebih sehat, dan itulah yang dikatakan dengan wellness atau to be well atau menjadi sehat. Sebaliknya, apabila kesehatan kita tidak hiraukan, kita tidak aware terhadap kesehatan kita, maka badan kita akan mengalami kemunduran dan lama-kelamaan mengalami silent inflamasi kronis. Silent inflamasi suatu keadaan yang menyebabkan kemunduran bagi fungsi-fungsi tubuh, maka lama-kelamaan kita akan menjadi sakit atau yang dikatakan illness ya. Jadi kita akan menjadi sakit apabila kita tidak memelihara kesehatan tersebut. Nah, wellness program itu bagaimana mengajak orang untuk bergerak ke kanan, baik orang-orang yang sudah berada dalam keadaan sakit ataupun yang dalam keadaan sehat. Sehingga wellness program itu harus mencakup populasi yang mengalami gangguan kesehatan maupun orang yang sehat agar bergerak menjadi lebih sehat. Ya, dan jadi tujuan dari wellness program itu adalah for better health atau well-being. Nah, di dalam suatu definisi dari Harvard dikatakan, apa itu wellness program? Jadi kita harus mempunyai sebuah rencana kerja yang terorganisir, terstruktur rapi untuk membantu setiap orang agar mereka memiliki kebiasaan hidup yang dapat menurunkan resiko-resiko kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan efektivitas kerja. Profesor Wahyu dulu ilmu faal bahwa sebenarnya kita menjaga kesehatan itu bukan untuk kita tidak menjadi mati ya, tetapi agar kita menjadi hidup kita berkualitas. Jadi kita dalam menjalani umur ini hidup dalam keadaan berkualitas. Nah, sekarang bagaimana wellness program itu bisa pilar-pilarnya apa saja? Saya mengambil pilar wellness program itu dari Galen ya, seorang ahli kedokteran di zaman Yunani dulu, bahwa hidup itu harus ada sehat itu harus mencakup 7 norma ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Galen. Pertama, pola minum kita harus cukup ya, cukup. Berapa jumlah air yang kita minum setiap hari. Secara matematis kebutuhan air minum kita adalah 50 ml per kilogram berat badan ya. Namun secara praktisnya air minum kita sudah cukup apabila urin kita ini warnanya bening ya.
tidak berwarna pekat. Itulah artinya bahwa pola minum kita cukup, hidrasi kita cukup, kita melihat dari hasil kita, urin kita berwarna bening. Nah, kemudian selain air minum, mungkin kalau diukur 8 gelas sehari lah kurang lebih gitu ya, atau 3 liter per hari. Tapi kadang-kadang kalaupun 3 liter itu kelebihan juga ya, kita juga terlalu banyak minum juga kurang bagus, tapi lebih bagus adalah indikatornya adalah urin kita. Kemudian pola atau norma hidup sehat yang kedua adalah pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, tadi Ibu Tita mengatakan tidak boleh makan empek-empek, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Sebenarnya kalau menurut Depkes yang penting kita itu adalah pola makannya seimbang. Seimbang apanya? Makronutriennya cukup, mikronutriennya cukup. Nah, kalau seandainya makanan itu tidak seimbang, misalnya terlalu tinggi karbohidrat, tidak terlalu tinggi lemak, ya itu akan menimbulkan silent inflamasi atau peradangan pada sistem tubuh kita. Terutama tadi ya masalah pempek, masalah gula pasir itu secara penelitian bahwa high karbo atau indeks glikemik tinggi itu akan menimbulkan peradangan sistemik pada pembuluh darah yang dikatakan dalam suatu referensi disebut dengan silent inflamasi. Dan itu bahayanya adalah terjadinya deposit LDL dan kolesterol pada pembuluh darah sehingga timbulnya plak pada pembuluh darah, itu salah satunya. Kemudian udara yang sehat. Di sini udara yang sehat itu ya memang kalau kita hidup di Jakarta memang agak sulit. Tetapi jauhilah semaksimal mungkin itu polusi udara. Apalagi itu masalah merokok ya. Merokok harus di stop karena itu termasuk udara yang masuk ke dalam paru-paru kita ini akan menimbulkan peradangan kronis dalam tubuh kita. Nah, 3 hal ini adalah masuk ke dalam tubuh. Masuk ke dalam tubuh itu harus benar-benar diperhatikan. Air minum, makan, dan udara itu harus benar-benar berkualitas. Kemudian, bowel habit atau buang air besar secara teratur. Nah, dalam ilmu kedokteran sekarang lagi tren mungkin ya, lagi banyak dipelajari tentang gut health ya, tentang saluran pencernaan yang sehat. Nah, di sini salah satu indikatornya adalah buang air besar. Sembelit atau buang air besar tidak sesuai dengan struktur yang normal itu juga harus menjadi perhatian karena itu menandakan bahwa saluran pencernaan kita tidak sedang dalam keadaan tidak sehat. Pencernaan yang tidak sehat itu akan mempengaruhi kepada seluruh tubuh, bisa kepada pembuluh darah, bisa kepada masalah hati, dan juga secara psikologis juga bisa mempengaruhi. Kemudian olahraga teratur. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana itu teratur dan terukur agar kita mendapatkan benefit kesehatan dari kesehatan dan tidak mengalami overuse atau over exercise sehingga terjadi cedera atau terjadi radikal bebas di dalam tubuh kita sehingga badan kita menjadi rusak karena olahraga gitu. Nah, kemudian istirahat yang cukup itu tidur ya 6-8 jam dan pada malam hari ya itu harus cukup 6-8 jam. Dan terakhir adalah psikologis. Jadi cinta kasih, hubungan baik, dan spiritualitas harus diperhatikan. 1-6 itu kesehatan fisik dan yang satu lagi kesehatan jiwa. Nah, jadi ketujuh-tujuhnya itu harus dijalankan dengan baik ya. Kita misalnya olahraga secara teratur, tapi kita merokok ya tetap tidak sehat. Kita sudah melaksanakan 5 hal, tapi tidur kita tidak baik, itu juga tidak sehat. 6-6-nya sehat, tapi jiwa kita cemas terus, itu juga tidak sehat. Jadi harus ada penyeimbang atau harus ada stress manajemennya. Jadi 1-7 norma hidup sehat menurut Gallen dan yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Shinya dari Jepang menjadilah 7 norma hidup sehat ini. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang olahraga secara teratur ya. Nah, di sini dengan physical activity program. Jadi kalau dikatakan physical activity berarti semua gerakan aktivitas fisik ya. Tujuannya apa? Kita mengalahkan suatu physical activity program itu pertama adalah ingin menghentikan kebiasaan sedentary. Jadi mungkin banyaklah para pegawai kita atau mungkin juga sivitas akademika di Unjani juga mungkin terlalu banyak sedentary ya, banyak duduk berjam-jam ya sehingga lupa berolahraga. Kemudian tujuan daripada physical activity program kita ini ingin meningkatkan kualitas sehat kita, kemudian ingin meningkatkan kebugaran kita, dan terakhir kita ingin memperbaiki performance fisik kita. Jadi tahapannya, sedentary kita stop, kemudian kita menjadi sehat, setelah menjadi sehat kita menjadi bugar, dan setelah bugar maka performa fisik kita akan menjadi lebih bagus.
baik secara makro ya, secara fisik maupun secara metabolisme tubuhnya pun akan membaik. Tujuan akhir adalah mencegah lifestyle related disease. Jadi penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup ini cukup tinggi ya. Nah, ini seperti metabolic syndrome dan penyakit jantung koroner. Di sini ada suatu ilustrasi keseimbangan intake dan output. Intake itu adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari dan output adalah aktivitas kita sehari-hari. Nah, apabila kita seimbang, maka alat ukurnya adalah BMI kita, ya. Jadi kalau kurang lebih menurut Depkes kita hitung-hitung, kalau berat badan kita itu sama dengan tinggi badan kurang 100, itu adalah maksimalnya ya. Itu maksimalnya. Misalnya tinggi badan saya 173, maka berat badan maksimum saya itu 73. Kalau kelebihan dari 73 itu sudah masuk ke overweight. Kalau kita lihat dari sisi BMI Asia Pasifik, maka kriteria BMI normal itu antara 18 sampai dengan 23. 23 sampai 25 itu sudah overweight, di atas 25 sudah obesitas 1 sampai 30 dan atas 30 sudah obesitas 2. Nah, itu ya. Tetapi ada juga orang yang BMI-nya besar tapi ototnya besar. Nah, cara ukurnya adalah dengan body composition ya, composition alat ukur yang mengukur persentase lemak. Jadi cara mengukurnya itu ada dengan ukuran BMI, ada juga dengan persentase lemak. Nah, untuk wanita kalau punya alat body composition, alat ukurnya, maka usia antara 20 sampai 60 tahun itu massa lemaknya itu harus 21 sampai 35%. Nah, di tempat kami ya memang yang 2135 itu jumlahnya sangat sedikit ya. Kebanyakannya lebih dari 35%. Kemudian laki-laki yang berusia 20 sampai 60 tahun itu massa lemaknya itu kalau diukur harus antara 8 sampai 22%. Ya, jadi silakan kalau punya alat ukur yang lebih tepat adalah mengukur overweight atau tidak overweight itu dengan komposisi lemak ini. Tapi kalau tidak ada dihitung dengan BMI, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi berat BMI itu adalah kilogram per meter persegi. Harus berada 18 sampai 23. Nah, dalam referensi setiap berat badan lebih ya overweight atau obesitas itu akan menghasilkan adipositokinin ya. Biasanya dalam suatu penelitian itu apabila lingkar perutnya itu di atas 90 cm bagi wanita laki-laki dan bagi perempuan itu di atas 80 cm, maka visceral fat itu akan menghasilkan adipositokinin, yaitu kinin ya, yang bisa menimbulkan peradangan kronis atau silent inflammasi yang menyebabkan pembuluh darah kita menjadi tidak elastis, sehingga dengan kelebihan berat badan itu akan ada kecenderungan untuk menjadi penyakit hipertensi dan juga akan menimbulkan penyakit diabetes mellitus gitu. Dari metabolic syndrome pun di salah satu alat ukurnya itu parameternya itu adalah lingkar perut. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, silakan mengukur lingkar perutnya dari pinggang melingkar ke pusat. Kalau laki-laki di atas 80 cm, kalau laki-laki di atas 90 cm dan kalau wanita di atas 80 harus segera berusaha mengubah lifestyle-nya dan segera diturunkan berat badannya secara bertahap. Oke, sekarang physical activity. Jadi physical activity itu ya setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot yang memerlukan pengeluaran energi. Jadi semua gerakan itu adalah physical activity. Berjalan ke kantor, menyuci mobil, naik tangga, mencuci piring, mencuci dan lain-lain itu adalah physical activity. Nah, hanya dibagi dua, ada yang disebut dengan NEPA atau non-exercise physical activity dan ada juga disebut dengan exercise. Apa itu NEPA? Non-exercise physical activity itu adalah aktivitas yang tidak teratur, tidak terstruktur, tidak terencana. Seperti membersihkan rumah, berkebun, memasak, pergi ke kantor, dan lain-lain. Tujuannya apa? Benefitnya meningkatkan keluaran kalori harian. Dan ini berfungsi untuk menjaga berat badan. Nah, kalau sedentary, banyak duduk, kurang aktif, maka energinya tidak dipakai, misalnya karbohidratnya dimasukkan ke dalam badan, lemak masuk badan, protein masuk badan, maka akan dirubah menjadi
timbunan lemak di dalam tubuh atau dirubah menjadi asam lemaknya yang ditimbun di dalam sel adiposa gitu. Kemudian yang disebut dengan aktivitas olahraga atau latihan fisik apa? Suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran. Jadi di samping membakar kalori, olahraga ini juga meningkatkan kebugaran karena di situ terlibat adalah kardiovaskuler dan juga otot rangka yang dilatih gitu. Tujuannya apa? Aktivitas fisik ini ciri khasnya adalah memiliki gerakan-gerakan yang ritmis. Berbeda dengan NEPA, gerakannya tidak teratur. Heart rate-nya pun mungkin tidak akan naik gitu ya. Mungkin maksimumnya 100 kali per menit. Tapi kalau olahraga bisa melebihi 100 kali per menit. Nah, di situ harus dibedakan ya. Jadi apabila ada program wellness program, maka kalau physical activity bisa masuk kepada NEPA dan bisa juga latihan fisik atau exercise. Tergantung programnya mau seperti apa. Apakah yang dinilai hanya olahraga saja atau seluruh jumlah aktivitas yang akan dihitung. Misalnya jumlah langkah itu termasuk exercise ya, activities NEPA. Tapi kalau misalnya olahraga aerobik yang dinilai, maka itu adalah yang dinilai adalah hanya olahraga. Nah, di sini ada tujuan atau fungsinya bahwa latihan fisik itu adalah meningkatkan keluaran kalori harian dan juga untuk meningkatkan kebugaran, meningkatkan imunitas, dan mencegah berbagai macam penyakit. Kemudian tujuan daripada kegiatan olahraga kita ini adalah ingin mencapai sehat dan bugar. Nah, secara definisi sebenarnya yang disebut dengan sehat atau dengan sehat statis itu adalah kita terbebas dari keluhan kesehatan atau terbebas dari penyakit, sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Itu kan definisi dari WHO. Tetapi yang paling kita inginkan adalah sehat dinamis atau yang disebut dengan bugar. Apa itu bugar? Kita mampu beraktivitas sehari-hari tanpa kelelahan berlebihan. Jadi kalau kita sudah pulang kantor, misalnya keluarga masih ingin jalan-jalan ke mall atau kemana, masih kita punya tenaga yang cukup dan tidak merasa lelah berlebihan. Mempunyai sisa tenaga untuk waktu luang dalam keadaan darurat. Kebugaran terkait kesehatan, daya tahan kardiovaskuler, kekuatan daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh, serta bugar itu terkait dengan keseimbangan, power, kemudian koordinasi dan kecepatan dan lain-lain. Jadi sehat itu bersifat statis, sementara bugar itu bersifat dinamis ya. Jadi kita berharap dengan berolahraga itu bisa mencapai sehat dan bugar atau fit and fresh gitu ya. Teman-teman dokter semua mungkin dari secara keilmuan sudah pada tahu manfaat daripada olahraga ya. Tapi karena di sini juga banyak yang hadir yang mungkin non medis, saya ingin jelaskan sedikit mengenai manfaat dari pola olahraga ini. Yang pertama, dengan berolahraga tentunya kita bergerak, otot-otot kita bergerak, dan setiap otot yang bergerak itu memerlukan energi, memerlukan oksigen ya. Oleh karena itu otak kita akan memerintahkan jantung kita untuk berdetak lebih cepat. Dengan berdetaknya lebih cepat untuk mengalirkan makanan dan oksigen, sehingga paru-paru pun akan mengembang ya kapasitasnya. Sehingga manfaat daripada olahraga itu akan meningkatkan kapasitas paru-paru, kemudian pembuluh darah juga akan membuka dan melebar, kemudian kapiler-kapiler akan membuka sehingga resistensi pembuluh darah pun akan menurun, sehingga tekanan darah pun akan terkendali. Kemudian dari sisi metabolisme, setiap energi memerlukan pembakaran karbohidrat yang dirubah menjadi glukosa, glukosa dirubah menjadi asetil CoA dan lain-lain, masuk ke dalam siklus Krebs ya. Ada juga yang aerobik dan ada juga anaerob, maka gula darah akan menjadi terkendali ya. Tentunya ini gula darah terkendali apabila fungsi insulinnya pun masih dalam keadaan baik. Dan bahkan pada penderita diabetes mellitus pun, bahwa olahraga pun akan meningkatkan sensitivitas insulin terhadap sel dan akan melakukan oksidasi dari glukosa gitu. Kemudian dengan berolahraga, olahraga tentunya membutuhkan energi yang cukup besar, sehingga input dan output kalori kita akan menjadi imbang, berat badan pun akan menjadi terkendali. Kecuali apabila makan lebih banyak daripada olahraga, ya tentunya tidak akan terjadi defisit kalori ya. Untuk diketahui aja bahwa
kalau kita makan nasi Padang aja misalnya itu kurang lebih 700 kalori ya sehari, sementara olahraga 30 menit itu maksimumnya hanya 200 kalorian, tergantung berat badannya gitu. Jadi harus dihitung-hitung ya, diperkirakan olahraga itu harus cukup minimum 30 menit dan makan pun harus dibatasi, jangan terlalu besar gitu. Kemudian bagaimana olahraga bisa meningkatkan kepadatan otot. Jadi gerakan-gerakan itu menimbulkan rangsangan fisika kepada tulang sehingga sel-sel osteoblas akan merangsang kalsitonin untuk mendepositkan kalsiumnya di dalam tulang sehingga tulang kita akan menjadi padat. Dan alangkah lebih baiknya apabila olahraga itu dilakukan pada saat siang hari, ya ketika matahari itu sinar ultravioletnya cukup bagus ya, sekitar jam 7, jam 8, jam 9, sehingga reaksi fisika di dalam tulang, osteoblas juga berperan, kemudian kalsitonin berperan, vitamin D berperan, maka tingkat kepadatan otot tulang itu akan menjadi lebih baik. Kemudian dengan berolahraga tentunya otot akan menjadi lentur, menjadi lebih fleksibel, dan akan mencegah dari cedera dari segala kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas ya. Karena dengan otot yang lentur kita akan tercegah dari cedera. Kemudian imunitas tubuh. Nah, di dalam suatu referensi dikatakan bahwa otot itu adalah generator pembangkit panas terbesar dalam tubuh kita. Setiap kenaikan suhu tubuh itu akan meningkatkan daya tahan tubuh itu 30%, sementara penurunan suhu tubuh dari normal akan menurunkan daya tahan tubuh itu 30%. Dan bahkan di dalam suatu penelitian lain, penelitian berkaitan dengan imunitas itu misalnya dengan upper respiratory tract infection itu dikatakan bahwa olahraga dari sedang ringan sampai sedang itu akan meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan terhadap infeksi. Kemudian yang terakhir mengendalikan lipid darah. Nah, setiap kita makan tentunya setidaknya ada 3 komponen lipid yang kita masuk dari makanan, dari unggas dan dari mamalia. Misalnya adalah trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid ya. Nah, di sini yang bisa dikendalikan tentunya adalah trigliserida melalui oksidasi asam lemaknya. Sementara kolesterol kalau kita berlebihan dia tidak bisa dirubah menjadi energi karena kolesterol tidak bisa dirubah menjadi ATP gitu. Kolesterol itu hanya difungsikan untuk proses pembentukan membran sel, kemudian untuk hormon-hormon, pembentukan vitamin D, dan juga pembentukan cairan empedu gitu. Jadi jangan salah kaprah juga kalau banyak makan kolesterol terus berolahraga, nah itu salah kaprah, sebenarnya kolesterol tidak bisa diubah menjadi ATP atau tidak bisa diubah menjadi energi. Baik, selanjutnya bahwa olahraga itu harus BBTT ya, baik, benar, terukur, dan teratur. Baik apa itu? Diusahakan sejak dini. Kalaupun terlambat, tidak ada kata terlambat. Ayo kita mulai berolahraga dengan intensitas ringan dulu, kemudian bertahap, kemudian berolahraganya juga yang baik itu sebaiknya adalah low impact dan menggunakan atau berpakaian dengan pakaian yang baik, yang sepatu yang cocok, karena sepatu yang tidak cocok akan menimbulkan peradangan pada pelantar pedis. Kemudian juga misalnya kalau senang dengan bola atau raket juga cara memegang grip yang salah juga akan menimbulkan tennis elbow dan lain-lain ya. Jadi harus baik dan belajar kepada ahlinya bagaimana teknik olahraga yang baik. Kemudian benar olahraga harus diawali dengan pemanasan, peregangan. Kenapa harus dengan pemanasan dan peregangan? Karena otot itu ibarat piston gitu, terdiri dari serabut aktin dan miosin. Nah, aktin dan miosin ini membutuhkan ATP setiap gerakannya. Jangan sekali-kali melakukan olahraga secara mendadak gitu, karena akan menimbulkan robekan pada faskia atau robekan pada serabut otot. Sebaiknya lakukan dulu pemanasan, peregangan dulu sehingga aliran pembuluh darah membaik, energi masuk, ATP masuk sehingga otot-otot dapat bergerak dengan baik. Jadi itu ya teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, usahakan 15 menit pertama itu kita lakukan dulu peregangan agar otot-otot dalam berolahraga tidak mengalami cedera. Kemudian setelah itu latihan, dan setelah latihan sangat diharuskan untuk melakukan pendinginan dan peregangan ulang. Karena setelah olahraga kurang lebih 30-60 menit itu sudah pasti akan banyak timbunan asam laktat gitu ya dari hasil pembakaran glukosa secara anaerob. Nah, ini laktat harus diurai, harus diregangkan, kemudian diangkut oleh pembuluh darah
Kenapa? Karena laktat ini menimbulkan rasa nyeri, rasa pegal. Bahkan kalaupun laktat itu berlebihan akan menghambat asetilkolin esterase atau enzim ya perangsang otot bergerak, sehingga kalau tertutup atau terblok oleh asam laktat akan menimbulkan kram atau pada kejang-kejang pada otot. Kemudian terukur dan teratur akan saya bahas setelah ini ya, setelah ada secara khusus untuk teratur dan terukur ini. Untuk olahraga itu ada piramidnya ya. Untuk piramid olahraga itu berada pada piramid tingkat 2 dan 3 ya. Secara keseluruhan aktivitas itu ada 4 tingkat. Yang pertama yang disebut dengan aktivitas harian atau yang disebut dengan NEPA tadi ya, non-exercise physical activity. Itu terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari di rumah. Termasuk berjalan kaki ke kantor, kemudian berjalan kaki santai, kemudian nyapu rumah, mencuci piring, mencuci motor, mencuci mobil, itu termasuk aktivitas harian. Itu usahakan dilakukan 60-90 menit per hari. Nah, kemudian barulah masuk ke dalam yang disebut dengan exercise. Exercise ini terbagi dua, kardiorespiratory dan strength training. Ini harus seimbang. Tujuannya bahwa kegiatan olahraga kardiorespiratory ini untuk melatih jantung dan pembuluh darah tadi. Kita membesarkan kapasitas paru-paru, membuka kapiler pembuluh darah, meningkatkan elastis pembuluh darah sehingga daya pompa jantung menjadi lebih baik, tekanan darah akan terkontrol gitu ya. Bagaimana dosisnya nanti akan saya jelaskan. Jadi ini level kedua ini yang disebut dengan olahraga aerobik ya. Olahraga aerobik itu olahraga yang intensitasnya cukup panjang, proses pembentukan energinya membentukkan oksigen, dan intensitasnya antara ringan sampai sedang. Kemudian strength training, melatih otot rangka. Ini untuk membantu meningkatkan power, endurance, dan strength atau ketahanan. Olahraga ini dilakukan cukup 2-3 kali seminggu, minimum 15 menit sampai 30 menit. Dan ini disebut dengan olahraga anaerob karena proses pembentukan energinya itu banyak membutuhkan pembakaran glukosa menjadi pirufat dan menyebabkan timbulnya asam laktat. Jadi cepat pegal ya, cepat lelah. Waktu olahraga ini cukup pendek, maka disebut anaerob gitu. Olahraganya cukup 15 menit sampai 30 menit. Jadi olahraga itu harus combine antara aerobik dan anaerobik atau antara kardio dan olahraga strength. Dan yang tidak boleh terlalu lama adalah sedentary. Sedentary ini termasuk duduk di kantor 8 jam sehari, kemudian pulang ke rumah tiduran, nonton TV sampai malam. Ya itu kalau terlalu lama akan menimbulkan kelebihan kalori dalam tubuh kita dan menyebabkan kelebihan berat badan. Dan kelebihan berat badan menjadi sumber dari penyakit kardiovaskuler ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita mulai dosis ya. Dosis dan tipe kita singkat menjadi fit ya. Fit itu kalau secara ini artinya kan sehat, tetapi ini menjadi jembatan untuk mengingat kita. Fitnya T-nya 2. Frekuensi, intensitas, time atau tempo, dan tipe. Untuk frekuensi, ya frekuensi itu 3 sampai 5 kali seminggu. Maksimumnya 6. Jangan setiap hari olahraga. Jadi kalau olahraga seminggu 7 kali berarti otot tidak pernah istirahat. Dan itu berpotensi untuk menimbulkan cedera dan bahkan juga menimbulkan peradangan kronis yang disebut dengan terjadi radikal bebas yang berlebihan di dalam tubuh kita. Kemudian intensitas itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif, nanti saya jelaskan. Time itu ada rekomendasi dari WHO dan tipenya ada kardio atau aerobik dan weight training atau anaerobik. Nah, ini frekuensi dan time olahraga berdasarkan WHO ya. Jadi kalau kita berolahraga aerobik itu waktunya itu seminggu 150 menit sampai 300 menit dibagi menjadi 5. Jadi kalau 150 menit seminggu berarti kalau dibagi 5 berarti 30 menit. Dan 30 menit itu sangat cukup gitu untuk berolahraga dan menimbulkan kesegaran badan kita. Nah, maksimumnya 300 menit seminggu. Tetapi kalau olahraganya intensitas tinggi, misalnya main tenis, main bulu tangkis, basket, yang olahraganya itu antara aerobik dan aerobik bercampur, dan heart rate-nya pun bisa tinggi,
maka direkomendasikan hanya 75 menit sampai 150 menit seminggu. Jadi kalau menurut WHO itu 150 menit itu secara total ya. Nanti direkomendasikannya 150 sampai 300 menit itu terdiri dari kardio 3 kali seminggu. Kardio 3 kali seminggu. Maaf, ini pointernya saya. Oke. Rekomendasinya adalah untuk kardio itu 3 kali seminggu, waktunya 30 sampai 60 menit. Jadi seminggu itu 90 sampai 180 menit, dan weight training, angkat beban. Angkat beban jangan juga langsung berat. Ada dosisnya, nanti saya jelaskan dosis olahraga beban. Ini dosisnya 2 kali seminggu, 15 menit sampai 60 menit, sehingga totalnya 30 sampai 120 menit. Nah, kalau dihitung secara keseluruhan olahraga itu adalah 150 sampai 300 menit seminggu gitu. Nah, sekarang intensitasnya bagaimana, berat ringannya olahraga? Nah, kalau kita mempunyai alat ukur, atau kalau tidak punya alat ukur, kita menghitung denyut nadi sendiri, maka ditaksir seperti ini. Jadi kalau intensitas ringan, itu denyut nadi kita itu berada pada 100 sampai 120 beat per menit ya. 100 sampai 120 kali per menit. Sedangkan intensitas sedang itu 120 sampai dengan 140 kali per menit atau beat per menit ya. Intensitas tinggi itu di atas 140 kali per menit. Nah, untuk lebih akurat kita menggunakan rumus D200 dan D220. Nah, secara umum rumus olahraga itu menggunakan denyut nadi maksimum itu bagi yang sehat ya. Sekali lagi, bagi yang sehat 220 dikurangi umur. Tetapi bagi yang memiliki penyakit jantung, Profesor Dede dari Universitas Indonesia merekomendasikan heart rate itu maksimumnya di 200 kurang umur. Penyakit jantung apa? Misalnya orang yang punya penyakit jantung koroner, pasca stent, hipertensi, ada gangguan aritmia, dan lain-lain ya, setelah direkomendasikan olahraga, maka heart rate-nya itu 200 dikurangi umur. Bagaimana? Pada persentase berapa kita berolahraga? Nah, intensitas ringan itu di 60-70%, intensitas sedang 70-80%, intensitas berat 80-90%, dan intensitas maksimum 90-100%. Dari apa? Dari denyut nadi maksimum. Contoh, ya, ini direkomendasikan itu olahraga cukup untuk kesehatan di ringan sampai sedang. Kalau untuk meningkatkan stamina di berat, dan jangan masuk ke intensitas maksimal karena itu berbahaya. Contohnya gini, usia 40 tahun. Maka untuk orang sehat, denyut nadi maksimumnya itu adalah 220 kurangi umur. Jadi di DNM-nya 180. Maka intensitas sedang kita ambil 80%, heart rate maksimumnya adalah 144 kali per menit. Jadi cocok dengan taksiran ya, intensitas sedang itu antara 120 sampai 140. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk memudahkan, ketika berolahraga, setting aja olahraga kalau di atas 140, nyalakan sirinenya, alarmnya. Berarti kita harus menurunkan intensitas gitu. Bagi orang yang sakit, hipertensi, pasca stent, dan lain-lain, itu heart rate-nya lebih rendah. Misalnya umur 40 tahun, maka denyut nadi maksimumnya itu adalah 200 dikurangi umur. Jadi berapa? 200 dikurangi 40, yaitu 160 ya. Nah, intensitas sedang ambil 80%, maka di 128. Jadi cocok juga intensitas sedang di 120 sampai 140. Nah, kalau untuk amannya di 80% itu untuk yang punya penyakit hipertensi, penyakit diabetes, punya penyakit gangguan irama jantung, olahraganya jangan lebih dari 130 di alarm gitu. Sementara orang yang sehat di 140 di alarm, supaya tidak terjadi olahraga berlebihan. Apa itu? Bagaimana cara memonitor? Kalau kita nggak bisa mengukur denyut nadi sendiri atau repot gitu ya, kita lebih bagus menggunakan alat ya. Ini contoh alat punya saya sendiri gitu, namanya bukan jualan ya, tapi ini contoh aja. Ini namanya Wahoo ya, banyak yang merekomendasikan. Dipasang di lengan. Nanti setelah itu dinyalakan, maka
Atau jam tangan ya, jam tangan ini lebih mahal ya, rata-rata mahal. Ya kalau yang punya alhamdulillah. Kemudian ada juga yang dipasang di dada monitornya. Nah, nanti di aplikasi itu akan muncul heart rate di sini. Contoh average-nya 87 BPM. Ini contoh saya beraktivitas jalan kaki, heart rate saya di 87. Berarti mungkin ini heart rate-nya rata-ratanya pelan gitu ya. Dan kalorinya 385 berolahraga selama 1 jam lebih gitu. Ini contoh. Jadi untuk memudahkan memonitor bagaimana olahraga kita ini efektif atau tidak. Kalau kita mengukur berdasarkan kalori yang dikeluarkan, bisa juga ada aplikasi-aplikasi yang mengukur kalorinya. Jadi berdasarkan Brian J. Circle itu, olahraga intensitas ringan itu kalorinya kurang dari 200. Misalnya jalan kaki 30 menit, itu biasanya itu 150 kalorian. Tapi kalau berlari 30 menit itu bisa 250. Kalau intensitas sedang 200 sampai dengan 400 kalori, intensitas tinggi itu di atas 400 kalori. Nah, kemudian kalau tidak punya alat, ya udah kita ukur dengan cara kualitatif. Kalau kita olahraga dari jalan kaki sejalan 5 km masih bisa bicara, masih bernyanyi, berarti olahraganya sangat ringan ya, di bawah 70%. Tapi karena kalau seandainya pada saat berjalan kaki ini ada jalan cepatnya sehingga ada masa terengah-engah, tidak bisa bernyanyi, nah itu 70 sampai 80%. Kalau sulit berbicara, misalnya kita lari jarak jauh atau maraton, ya itu sudah berat ya, 80%. Di atas 80%, maksudnya 70% dari denyut nadi maksimum ya, tergantung umur tadi. Kalau yang sehat 220 dikurangi umur, kalau yang sakit 200 dikurangi umur. Nah, sekarang kita analisis. Dari setiap aplikasi itu kita bisa melihat olahraga kita ini efektif atau tidak. Nah, di dalam aplikasi ini biasanya ada 5 klasifikasi ya. Kalau zona 1 itu sangat ringan. Ini biasanya tidak menimbulkan efek pada kebugaran. Zona 2 itu antara 60 sampai 70%, zona 3 itu 70 sampai 80%, zona 4 80 sampai 90%, dan zona 5 itu 90 sampai 100%. Nah, ini contoh saya olahraga bersepeda sejauh selama 30 menit. Ternyata saya olahraganya cukup efektif ya. 25% dari total waktu saya berada di zona 2, berarti di 60-70%. Kemudian di zona 3-nya 57%, dan di zona 4-nya 4%. Ini baik untuk kesehatan. Nah, sekali waktu kita ingin meningkatkan stamina, masuk ke zona 5 di zona 90 sampai 100 gitu. Tapi ini nggak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama akan menimbulkan kelelahan dan timbul asam laktat berlebihan di tubuh kita. Ini contoh ya. Ini contoh olahraga saya ketika bersepeda untuk meningkatkan stamina gitu. Dan ini yang satu lagi juga sama. Nah, yang tidak efektif adalah olahraga seperti yang di bawah. 100% ini berarti jalan olahraganya ngobrol, jalan kaki berkilo-kilo, sejauh seberapa jam, ya tidak akan tingkat kebugarannya tidak akan meningkat karena tidak ada peningkatan stamina di sini. Nah, olahraga seperti ini hanya bermanfaat untuk pembakaran kalori saja, tidak meningkatkan kebugaran gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk menganalisis olahraga kita sebaiknya menggunakan heart rate monitor supaya kita bisa membaca, mempelajari apakah olahraga kita ini sudah efektif atau belum gitu. Oke, Dokter Henny, mohon maaf, berapa menit lagi ya? Masih panjang? Dok? Masih ya, masih 42 menit lagi, Dok. Oh, masih ya. Sorry, maaf. 32 menit lagi. Ya, ini baru setengah nih. Oke, olahraga jantung itu bermanfaat untuk jantung, paru, dan pembuluh darah. Sementara otot rangka atau weight training bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan, daya ledak, dan strength itu kekuatan, daya ledak, dan ketahanan. Jadi strength, power, and endurance. Jadi olahraga itu harus imbang. Jantung parunya dilatih, ototnya juga dilatih. Otot kita ini adalah generator pembangkit panas yang terbesar dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kebugaran. Apa aja olahraga yang disebut dengan kardio ya? Disebut dengan olahraga kardio dilihat dari intensitas dan waktunya. Intensitasnya itu ringan sampai sedang,
kemudian time-nya itu antara 30 menit sampai 60 menit, dan proses pembentukan energinya berasal dari pembakaran siklus Krebs ya, pembentukan ATP di dalam siklus Krebs, atau proses dari asetil CoA menjadi pembentukan ATP gitu ya. Ini olahraganya bisa berlari, bersepeda, berjalan kaki. Ya, berjalan kaki itu pun harus, kalau ingin meningkatkan kebugaran, harus ada yang disebut dengan brisk walking. Kecepatannya itu 5 km sampai 6 km per jam. Tapi bukan berjalan-jalan ya. Kalau berjalan-jalan itu kecepatannya antara 3 sampai 4 km per jam, itu tidak meningkatkan kebugaran. Kemudian ada juga yang sepeda statis, ada aerobik senam, dan ada juga berenang. Ini adalah olahraga kardio. Tetapi kalau olahraga permainan seperti basket, badminton, tenis, yang menggunakan bola, itu campuran karena ada fase aerobik dan fase anaerobik. Kemudian olahraga weight training atau anaerobik itu ada 3 jenis. Yang pertama olahraga tanpa beban, ya, seperti senam ya, senam menggunakan bercampur dengan kalistenik ya, ada wall sit, ada plank dan lain-lain. Ini terus berulang-ulang menggunakan tanpa menggunakan beban. Kemudian menggunakan beban badan sendiri yang disebut kalistenik, seperti push up, sit up ya, pull up ya, itu disebut dengan kalistenik gitu. Kemudian olahraga dengan kekuatan beban. Nah, ini disebut dengan weight training ya. Ya, ada pasti ini menggunakan beban, dan beban itu tidak boleh langsung berat, harus diukur berapa kemampuan kita. Nanti kita jelaskan bagaimana cara mengukurnya. Ya, ini di tempat gym, dan alangkah baiknya bahwa olahraga-olahraga beban ini harus ada trainer, minimum belajar beberapa kali dulu agar tidak terjadi kesalahan proses pembentukan otot. Karena kadang-kadang ada orang yang berlatih otot bahunya saja sehingga badannya besar di atas, bawahnya kecil. Ada juga orang yang berlatih paha saja, badan pahanya besar jadi tidak seimbang. Ada juga bengkok punggungnya ya, macam-macam ya. Ini harus dibimbing oleh trainer. Dan juga olahraga ini juga beresiko ya, ada beban yang bisa menimbulkan cedera gitu. Nah, olahraga itu kita diilustrasikan, aktivitas fisik itu diilustrasikan menjadi 3 bagian. Apabila berada di segitiga biru ke kiri, ini disebut dengan aktivitas harian. Jadi ini berfungsi untuk menyeimbangkan kalori ya, proses input dan output seimbang, tapi tidak meningkatkan kebugaran. Tetapi kalau berada pada segitiga biru sampai merah yang disebut dengan fit tadi, frekuensi, intensitas, tempo, dan tipenya pas, maka akan muncullah benefit kesehatan yang cukup. Salah satunya adalah meningkatkan tingkat kebugaran dan meningkatkan imunitas dan lain-lain. Tetapi kalau sudah berlebihan, overuse, over exercise, maka kita menjadi terancam beresiko terjadinya cedera. Cedera secara fisik baik juga bisa terlihat, bisa cedera sendi, ya, cedera otot dan lain-lain, juga terjadi reaksi oksidasi yang berlebihan di dalam tubuh kita yang disebut dengan radikal bebas, dan itu menyebabkan silent inflammasi. Jadi olahraga juga menimbulkan kerusakan apabila kita terlalu berlebihan olahraganya. Nah, ini dampak olahraga terhadap imunitas. Secara penelitian ini ada grafik, ada olahraga pada 2 jam pertama itu meningkatkan imunitas ya. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 jam, maka akan muncul penurunan daya tahan tubuh yang disebut dengan open window. Ya, jadi kalau sudah berolahraga berlebihan, maka daya tahan tubuh menjadi terbuka, menjadi lemah ya. Dan ini berdasarkan penelitian terhadap upper respiratory tract infection, ya, olahraga yang moderat itu ya, ini daya tahan tubuhnya menjadi baik ya. Ini kan ke atas itu semakin tinggi resiko infeksi, semakin ke bawah semakin rendah. Nah, ketika kita berolahraga berlebihan, maka kemungkinan untuk timbulnya infeksi saluran pernapasan akan menjadi tinggi. Nah, itu sesuai dengan penelitian bahwa daya tahan tubuh ini akan menjadi turun ketika kita mengalami kelelahan yang berlebihan gitu. Ini ada penelitian lagi bahwa olahraga yang moderat ya, kalau heart rate kita itu antara 60 sampai 80% dari denyut nadi maksimum, maka ini benefitnya sangat optimal ya. Tetapi kalau kita sudah overload, maka itu daya tahan tubuh kita akan menjadi turun. Ya, di sini dikatakan salah satunya meningkatkan
increase oxidative stress. Jadi terjadi radikal bebas ya, terjadi peradangan silent inflammasi karena terjadi badai sitokin katanya. Dan ini mungkin ahli biokimia Dr. Henny yang lebih paham ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih kita ini sudah bugar atau belum. Cara mengukur kebugaran bisa secara subjektif, bisa juga objektif. Nah, kita lihat, kita hitung diri sendiri, kita ukurlah diri sendiri secara jujur, mengukur tingkat kebugaran. Yang diukur apa? Frekuensi, durasi, dan intensitas. Skornya 1 bila sebulan kurang dari sekali. Jadi olahraganya ini banyak sedentarinya. Skornya 1. Skornya 3 bila 1 sampai 2 kali seminggu. Skornya 5 bila setiap hari atau hampir setiap hari ya, maksimum 6 ya. Maksimum 6 itu skornya 5. Waktunya sekali olahraga di bawah 10 menit itu skornya 1. Skor 3 20 sampai 30 menit, di atas 30 menit ya, di atas 30 menit dibatasi sampai 60 menit itu skornya 4. Terus intensitas, berat ringannya tidak berdasarkan nadi tapi dengan subjektif. Kalau ringan seperti olahraga memancing, berjalan kaki, santai yaitu ringan. Kemudian skornya 2 apabila olahraganya itu sedang, seperti bermain voli sambil gembira ya, voli gembira, softball ya. Kalau 3 agak berat, ini olahraga rekreasi seperti bersepeda. 4 sebentar-bentar mengalami pernapasan seperti terengah-engah ya, ini ada masa terengah-engah. Skornya 5 mengalami pernapasan dan pressure yang berat. Ini seperti sprint atau jalan maraton, itu skornya 5. Nah itu silakan menurut masing-masing ukur. Kita lihat misalnya saya ya, saya skor olahraganya misalnya seminggu 3 kali ya, 3 kali atau sampai 5 kali, skor saya 4. Waktunya 4. Jadi 4, skor 4. Kemudian intensitasnya kadang-kadang 4 juga. Berarti saya skornya adalah 4 dikali 4 dikali 4. Nah ini rumus hasilnya. Apabila hasil perkalian itu antara frekuensi kali intensitas kali durasi itu berada di 60-80, itu termasuk yang sangat baik atau bugar. Kalau atlet biasanya 80-100, gaya hidupnya sangat aktif dan kebugarannya tinggi. Ini secara subjektif ya. Kemudian kita bisa mengukur juga secara sederhana. Kita ini mampu enggak, kekuatan otot-ototnya sudah terlatih apa belum? Kita bersandar di dinding, kemudian paha dan tungkai bawah dibentuk 90 derajat, ini disebut dengan wall sit. Nah, kalau mampu 75-100 untuk laki-laki detik ya, itu sudah dikatakan bagus. Untuk wanita 45-60 detik. Ya, di kantor saya banyak yang mampu lebih dari 100 detik dan banyak yang mampu di atas 60 detik untuk wanita. Tapi bagi yang terlatih, belum terlatih biasanya di 30 detik udah nggak kuat gitu ya, bisa pegel gitu. Nah, itu harus terus melatih otot pahanya baik dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau khusus leg press gitu ya dengan beban dan lain-lain. Kemudian juga bisa dengan metode plank mengukur kekuatan otot lengan, otot perut dan otot tungkai. Nah, di sini apabila mampu 4-6 menit, 4-6 menit itu very good. Excellent-nya di atas 6 menit. Di kantor saya ada yang mampu sampai 10 menit gitu. Sementara saya sendiri hanya mampu 1 menit saja, jadi average gitu ya, kurang terlatih. Silakan Bapak dan Ibu kalau sudah berolahraga kurang lebih misalnya sebulan sekali, tes dengan seperti ini, sudah ada peningkatan atau belum. Cara lain push up ya. Dikatakan push up, nah usianya dulu kita tentukan. Kita rata-rata 40-59 tahun. Dikatakan bagus apabila push up mampu untuk laki-laki 13-16 kali. Kalau wanita 11-14 kali untuk usia 40-49 tahun. Untuk yang usia 50-an, 50-59, untuk laki-laki kalau mampu push up 10-12 itu otot-ototnya cukup bagus. Sementara wanita 7-10 kali. Ya, ini alat ukurnya. Kemudian ada juga yang paling mudah, menggantung ya, hanging. Untuk biasanya ini 10-30 detik kita udah nggak kuat gitu ya kalau tidak terlatih. Nah, menengah 30-60 detik, yang baiknya itu sampai 1-2 menit dan sangat baik itu lebih dari 2 menit.
Kemudian yang lebih berat lagi kita dengan bench press ya. Kalau punya alat gym atau sering ke gym, apakah kebugaran otot kita sangat bagus? Tes dengan bench press ini. Nah, ini kita tentukan dulu usianya ya. Misalnya usia 36 sampai 45. Dikatakan bagus bila bebannya berapa? Total bebannya ini 36 kilo, 35 sampai 36. Kita tentukan dulu berat bebannya 35 sampai 36 kilo. Apabila laki-laki mampu mengangkat yang 36 kilo itu 26 sampai 32 repetitif, maka itu sangat berkategori baik. Kalau wanita yang usianya 36 sampai 45, 26 sampai 30 dikatakan baik. Nah, silakan ini bench press ya tesnya. Kemudian sekarang untuk yang senang latihan beban, berapa beban yang harus kita angkat? Nah, ini semua bisa untuk menentukan dosis ya secara sederhana. Berdasarkan riset para ahli olahraga, jadi kalau kita mampu mengangkat beban itu dengan 12 sampai 15 kali pengulangan repetitif, maka itu adalah beban yang cocok untuk berlatih ya. Bila kurang dari 12, maka itu terlalu ringan. Kurang dari 12 itu terlalu berat. Jadi itu harus dikurangi bebannya. Tetapi kalau lebih dari 15 kali, maka itu beban terlalu ringan. Nah, sekarang bagaimana cara hitungannya? Ini contoh ya. Ini contohnya kita menyiapkan beban 100 kg. Kemudian kita mampu mengangkat 12 sampai 15 kali, berarti itu beban latihan kita. Tetapi kalau kita mampu mengangkatnya cuma 10 sampai 11 kali, maka beban terlalu berat. Itu beban harus dikurangi 5 kg sehingga kita berlatih di 95. Kalau kita tidak mengangkatnya cuma 4 kali atau 3 kali, maka itu terlalu berat. Maka beban harus dikurangi 15 kilo gitu ya. Nah, itu cara menghitung secara perkiraan. Nah, bagaimana cara menghitung beban kita supaya tepat ya? Ada rumus yang dibuat oleh para ahli olahraga yang disebut dengan kalkulator one repetitive maximum ya. Untuk rekomendasi latihan beban itu, pertama frekuensinya 2 sampai 3 kali seminggu. Untuk pemula, berat bebannya itu 40 sampai 50% dari satu repetitif maksimum. Berapa satu repetitif maksimumnya? Nanti kita hitung. Kemudian untuk yang sudah lanjut, sudah sering berlatih, berat beban itu di 60 sampai 70% dari satu repetitif maksimum. Untuk latihan kekuatan itu 8 sampai 12 repetitif dengan set 2 sampai 4. Untuk daya tahan atau endurance 15 sampai 20 repetitif 1 sampai 2 set. Nah, sekarang pertanyaannya adalah menentukan satu repetitif maksimum itu bagaimana gitu ya. Nah, ini ada kalkulatornya. Silakan di screenshot aja, nanti dicari di Google akan dapat kalkulator itu. Cara menghitungnya bagaimana? Menentukan 1 RM. Nah, ini caranya ya. Nanti di kalkulator tersebut muncul lift daya angkat kita. Misalnya kita menyiapkan beban 30 kg. Kemudian kita berlatih hanya mampu 10 kali. Nah, maka kita akan menemukan rumus atau dosis 100%-nya. Yaitu kita itu sebenarnya mampu sekali angkat 40 kg. Nah, berapa latihan kita di mana? Yang tadi ya, untuk pemula di 50% ya, di 30 kilo, di 20 kg, yang sudah advance di 60 sampai 70% di sini. Nah, repetitifnya disesuaikan kebutuhan, apakah untuk endurance atau untuk power atau untuk endurance atau untuk strength ya. Tadi kalau untuk endurance 15 sampai 20 repetitif, kalau untuk strength 8 sampai 12 repetitif gitu. Nanti silahkan dipelajari untuk yang senang angkat beban. Ada juga yang suka berolahraga aerobik. Nah, caranya metode Rockport. Rockport itu sangat aman, berjalan cepat di tempat yang datar. Kalau di Bandung misalnya di Gasibu ya, di Gasibu kita berputar berapa kali, tentukan 1,6 kilometernya berdasarkan pada smartwatch misalnya ya, 1,6 km. Kita berhenti di 1,6 kilometer, kemudian kita catat menitnya. Nah, kalau seandainya saya usia 55 tahun, ya laki-laki, saya mampu 11 menit, berarti saya kebugarannya cukup gitu ya.
Kalau misalnya Dokter Heni usianya 55 tahun, kemudian mampu berjalan cepat di 9 menit 53 detik, berarti cepat ya, berarti Dokter Heni baik gitu ya, seperti itu. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari tabel, ya, tabel kebugaran. Ini bisa di search ya, dan ini menjadi pedoman di Pertamina untuk melakukan pengukuran kebugaran. Ini contohnya Nyonya Erna 49 tahun, kita tentukan, lingkari 49 tahun, kemudian tes berolahraga, misalnya mampu 13 menit 4 detik ya di nomor 33, maka termasuk VO2 max-nya itu diperkirakan 30. Kalau 30 ini berada di sini di cukup ya, seperti itu tabelnya. Nah, tabel yang tadi di atas itu untuk memudahkan saja. Langsung menitnya ya. Nah, bagaimana sekarang mengendalikan berat badan ya? Dari referensi sebenarnya kalau kita ingin menurunkan berat badan itu kan ingin membakar lemak secepat-cepatnya ya. Tetapi secara teori lemak itu akan terbakar setelah 30 menit baru teroksidasi gitu ya. Selama belum 30 menit siapa yang dibakar? Yang pertama adalah ATP yang sudah tersedia dulu secara anaerobik. Kemudian glukosa dioksidasi, kemudian glikogen ya, glikogenolisis menjadi glukosa dan seterusnya. Setelah habis barulah laktat dirubah dan setelah itu baru terjadi oksidasi lemak. Bisa disiasati. Nah, pada beberapa kuliahnya Aderai ya, ini bisa pembakaran oksidasi lemak ini bisa dipercepat menjadi 10 menit gitu ya. Terjadi. Caranya apa? Olahraga dulu pembakaran glikogen dan glukosa dipercepat dulu dengan olahraga beban. Sehingga glikogen cepat habis dalam waktu sekitar 10 sampai 15 menit, maka kita melakukan olahraga aerobik, maka terbakarlah oksidasi lemak. Jadi terjadi pembakaran asam lemak dari pemecahan trigliserida dari menjadi asam lemak dan lain-lain menjadi bentuk ATP gitu. Atau dengan diet ya, menurunkan berat badan. Nah, ini sudah dibahas ya sebelumnya, diet macam-macam, tapi saya membaca buku ada harus berhati-hati dengan diet namanya diet keto gitu ya, karena bisa menimbulkan ketosis, ketonuria, ketonemia kalau dietnya terlalu lama ya, terjadi oksidasi lemak berlebihan. Nah, yang disarankan ini mungkin vegetarian, ini juga akan cepat menurunkan berat badan, tapi kalorinya juga harus dihitung dulu ya, supaya tidak terjadi defisit kalori terlalu berlebihan. Karena vegetarian ini sangat cepat turun karena kalorinya rendah. Atau dengan puasa, ada puasa intermittent dan lain-lain. Dan puasa pun harus diawasi, jangan terlalu lama. Tapi masalah diet mungkin tidak usah diperdalam di sini karena sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, sekarang orang yang sudah menurunkan berat badan itu sering menjadi gemuk lagi. Jadi itu sebenarnya tidak heran gitu ya, karena secara jurnal juga dikatakan ada yang disebut dengan adaptasi metabolik, atau bahasa mudahnya ketika program selesai maka badan akan mencari berat badan yang hilang gitu. Nah, badan kita ini hormonnya berubah, ada hormon lapar yang terus-terus mencari makanan. Nah, ada cara mensiasatinya berdasarkan penelitian. Ini suatu penelitian program 6 bulan, penurunan berat badannya cukup bagus, turun 14 kilo gitu ya, sampai 12 kilo perubahan berat badannya. Setelah 6 bulan, orangnya berhenti olahraga, kurang dari 90, maka dia akan naik lagi berat badannya. Tetapi kalau olahraganya itu di atas 150 sampai 200 menit, dia akan naik pelan-pelan. Yang lebih bagus adalah berolahraga di atas 200 menit seminggu baru terpelihara. Berapa lama? 6 tahun ternyata ya. Jadi 6 sampai 6 tahun ini akan terus begini ya. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, jangan sekali-kali bukan jangan sekali-kali, kalau sudah masuk ke dalam overweight dan obesitas gitu ya, memang perjuangannya cukup panjang untuk bisa kembali normal. Tapi bagi yang masih normal jangan masuk kepada obesitas karena melawannya sangat berat ya. Perlu komitmen konsisten ya bertahun-tahun gitu untuk bisa kembali lagi normal. Nah, terakhir ini beberapa tips aja buat Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kalau berolahraga ingin membuat wellness program, buatlah suatu komunitas yang dimonitor di dalam sebuah grup gitu ya. Bisa menggunakan
Strava atau aplikasi-aplikasi lain, misalnya MapMyRun, agar para peserta ini bisa membaca posisi dia berada di mana gitu ya. Ini sebagai contoh ya, misalnya Putu Aris di sini namanya berolahraga apa nih? Latihan kekuatan, menghasilkan kalori 140, dia akan terekap ke suatu aplikasi. Kemudian temannya Gita, dia berlari kardio ya, menghasilkan olahraga 298 kalori, masuk juga ke rekam. Nanti muncul data di sini, terekam gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat posisinya dia. Nah, ini adalah sebuah sistem yang bisa memotivasi. Walaupun berpisah-pisah jauh, tetapi dalam melihat aplikasi akan termotivasi secara sistem. Kemudian dipublikasikan setiap bulan atau setiap minggu gitu. Ini contoh Pedi Hidayat ya, hasil olahraganya cukup. Nah, yang kurang ini akan merah, ini akan termotivasi untuk memperbaiki gitu. Ya, dipublikasikan terus setiap bulan supaya ikut bergerak masuk ke wellness program gitu, ikut berolahraga secara bersama-sama dengan teman yang lain. Terakhir, Dr. Henny, ini konsep olahraga ya, tidak ada di referensi, tapi ini saya dapatkan dari seorang letnan kolonel yang mengajari olahraga, bahwa olahraga itu harus mendapatkan 3 F ya, dan saya menambahkan 2 F-nya jadi 5 F. Olahraga itu tujuannya harus fit, jadi untuk mencapai kesehatan sebaik-baiknya. Yang kedua, setelah sehat kita harus menjadi bugar, mempunyai stamina yang cukup. Dan ketika berolahraga kita harus fun, jangan terpaksa. Harus fun, harus gembira, dan hormon endorfin pun akan segera keluar sehingga akan menimbulkan efek terhadap psikologi kita. Yang keempat, friendship, bangun pertemanan, jangan membangun permusuhan. Dengan berkelompok, berteman, ini olahraga menjadi lebih menyenangkan. Dan terakhir, fashion. Olahraga itu harus berpakaian yang baik, memiliki teknik yang baik agar memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Gitu. Terakhir, tanda bahaya yang sekali-kali olahraga itu bisa menjadi hal yang berbahaya. Ya, hentikan olahraga atau latihan fisik bila ada nyeri dada, sesak nafas, pusing, sakit kepala, atau tidak fit, penglihatan kabur, nyeri otot, kelelahan, ya kurang istirahat, tidak enak badan, dan merasa cemas. Dan yang paling penting, apabila ada medical check up, tidak boleh berolahraga bila memiliki plak koroner 60% lebih. Karena ini berbahaya terjadi ruptur. Terjadinya serangan jantung pada saat olahraga itu diakibatkan oleh 2 hal. Yang pertama adanya aritmia yang berat atau adanya ruptur plak yang menyebabkan gangguan irama jantung. Jadi aritmia juga akhirnya fibrilasi ventrikal dan takikardi. Jadi kalau misalnya dari treadmill ditemukan ada ischemic response, stop olahraga dulu, buktikan dulu dengan CT scan apakah ada plak atau tidak, atau dengan angiografi. Demikian Dr. Henny, kita masuk ke diskusi apabila ada pertanyaan. Mohon maaf Dr. Henny, berapa menit ya saya tadi? Agak lebih sedikit, nggak apa-apa dok. Ya. Nanti kita sekarang mulai pada sesi tanya jawab. Ini Ya. sudah langsung, ini ada Dr. Nurwarini yang raise hand. Silahkan diberi kesempatan pertama Dr. Nurwarini. Silakan. Mohon dari IT bisa di-unmute dulu Dr. Nurwarini. Selamat siang, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Nurwarini dari mahasiswa Unjani MPKE. Ini saya bertanya, Dok. Ya. Kita tahu bahwa respon fisiologis terhadap olahraga bisa berbeda tergantung pada kondisi metabolik dan usia biologis seseorang, bukan hanya usia kronologis kan, Dok? Ya. Ya, tergantung terlatih atau tidak terlatih juga. Ya, betul. Nah, dalam konteks efek anti-aging, saya sih arahnya ke sini karena saya di MPKE. Apakah semua Anti-aging, jenis olahraga? oke. Ya, dalam konteks anti-aging, Dok. Apakah semua jenis olahraga memberi dampak yang sama, atau justru dibutuhkan pendekatan yang lebih personal, misalnya disesuaikan dengan profil metabolik dan kapasitas regeneratif jaringan masing-masing individu. Jadi setiap individu itu apakah
bisa melakukan olahraga yang sama gitu, Dok. Ya, ya. Jadi manfaat olahraga dulu ya. Tadi dari sisi manfaat olahraga ya. Bisa saya sampaikan dulu pertanyaan saya kedua, Dok? Boleh, boleh. Silakan. Tadi mengenai apakah setiap orang bisa melakukan olahraga yang sama atau tidak ya. Itu intinya ya. Dan hubungannya dengan Ya, anti-aging. olahraga apa yang kita lakukan untuk ya itu yang Oke. bisa memberi dampak yang relatif sama untuk anti-aging. Oke, yang keduanya. Yang keduanya, Dok, saya tertarik dari tadi pembukaan mengenai hubungan antara olahraga dan regulasi metabolik, Dok. Nah, ketika kita tahu bahwa aktivitas fisik dapat mempengaruhi sekresi adipokin seperti Adipocitokinin. contohnya, ya, Hmm. adipokin. Contohnya seperti adiponektin dan leptin kalau nggak salah, yang berperan penting dalam sensitivitas insulin dan proses inflamasi. Tadi juga dokter eh, menyebut mengenai insulin dan proses inflamasi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah olahraga teratur juga terbukti meningkatkan profil adipokin tersebut, khususnya adiponektin dan leptin? Ya, baik. Pertanyaannya luar biasa. Ini tinggi sekali, Dokter Heni ya. Ya, oke. Pertanyaannya saya jawab aja dulu. Apakah setiap orang itu bisa melakukan olahraga yang sama? Tentunya tidak ya. Setiap orang itu melihat dulu dari setiap olahraga itu kita ada yang disebut dengan PAR-Q test ya. PAR-Q test itu lihat apakah seseorang ini ada penyakit sendi atau tidak, ada penyakit kardiovaskuler atau tidak. Jadi nanti kalau ada penyakit-penyakit yang bersifat sendi, tentunya olahraganya dipilih. Misalnya ada nyeri sendi pada lutut ya, olahraga yang low impact tentunya yang harus direkomendasikan. Apa itu olahraga low impact? Misalnya olahraga sepeda statis, ya, berenang gitu ya, itu pilihan-pilihan olahraganya. Jangan sekali-kali kalau ada penyakit sendi misalnya melakukan high impact, termasuk berjalan kaki. Terus berat badan juga bisa menimbulkan high impact juga kalau dia berlari, karena akan menimbulkan cedera pada sendi-sendi lutut. Jadi kita lihat dulu ya, pada saat kita kita harus menilai diri sendiri dulu. Olahraga yang cocok untuk kita ya, sesuai fisik kita. Kalau ada penyakit hipertensi, diabetes, itu hati-hati juga, jangan high impact. Cukup olahraga aerobik saja. Kemudian olahraga beban juga harus dilatih, tetapi tidak boleh terlalu berat. Jadi kemudian kalau olahraga itu badannya fisiknya bagus, berat badannya normal, masih muda gitu ya, olahraga yang mungkin jogging masih direkomendasikan gitu. Jadi kita tidak setiap orang tidak selalu sama ya kebutuhannya. Nah, hubungannya dengan anti aging ya mungkin saya tidak begitu banyak mendalami ya, tetapi yang jelas bahwa olahraga itu akan meningkatkan nitrit oxide ya, yang akan menghentikan proses-proses peradangan di dalam pembuluh darah atau yang disebut dengan silent inflammasi. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan olahraga itu menjadi faktor untuk anti peradangan. Sedangkan kalau tidak salah terjadinya proses penuaan itu terjadinya karena proses inflamasi kronis di dalam tubuh kita gitu ya. Tapi mohon maaf kalau memang saya tidak salah menjelaskan ya, karena saya tidak mendalami masalah masalah proses penuaan ini. Yang kedua adalah masalah adipositokinin tadi ya. Jadi dalam yang pernah saya baca bahwa lemak visceral, terutama lemak visceral dan bahkan mungkin lemak-lemak lain itu apabila berlebihan, apabila kita mengukur di lingkar perut aja ya, apabila lemak perutnya itu berlebih dari 90 cm bagi laki-laki dan bagi perempuan itu 80 cm, maka dia akan menghasilkan hormon yang disebut adipositokinin. Nah, kinin ini kan banyak jenisnya ya, tapi saya tidak begitu hafal ya. Kinin yang saya secara global aja, adipositokinin ini menimbulkan meningkatkan resistensi pembuluh darah. Jadi terjadi kekakuan pembuluh darah. Yang keduanya, kinin-kinin ini juga menjadi pro peradangan. Pembuluh darah kita menjadi lebih tidak elastis dan bahkan
bisa menyebabkan peradangan endotel pembuluh darah. Nah, yang sejauh yang saya baca bahwa kinin-kinin ini menyebabkan proses peradangan pada endotel pembuluh darah sehingga kolesterol dan LDL akan dideposit di tunika intima ya, di antara tunika intima dan adventitia. Jadi akibat dari peradangan pembuluh darah itu yang diakibatkan oleh sitokinin itu, maka LDL akan dideposit dan masuk ke dalam pembuluh darah sehingga lama kelamaan pembuluh darah itu akan terbentuk sklerosis atau terbentuk plak begitu. Nah, itu yang sejauh saya tahu ya. Jadi kelebihan berat badan khususnya juga pada lemak visceral itu akan menimbulkan yang disebut dengan menghasilkan yang disebut adipositokinin yang akan menimbulkan peradangan pembuluh darah, juga menurunkan resistensi terhadap insulin sehingga kadar glukosa darah akan meningkat, gula darah puasanya akan meningkat, dan juga trigliseridanya juga akan meningkat gitu. Itu yang sejauh saya tahu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang belum lebih mendalam, mohon maaf ya, saya tidak begitu mendalami tentang masalah itu. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Mungkin saya bisa simpulkan untuk pertanyaan pertama saya dok. Berarti olahraga itu dapat memperbaiki MMP1 agar kolagennya meningkat. Gitu kali ya dok ya? Ya, Ya, terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Nurwarini. Untuk yang kedua, saya ambil dari chat dulu. Ini dari Dokter Nabila, Dokter Pedi. ya, Menanyakan kasus begitu, ada pasien dengan resting heart rate-nya 100 kali per menit, usianya 20 tahun, sehat, tidak ada riwayat penyakit. Tapi pada 100 saat ya. olahraga, ya 100 heart rate-nya per menit. Kemudian pada saat olahraga kardio intensitas ringan, itu heart rate-nya bisa mencapai 140 hingga 160. Pada kasus ini apakah ada aturan khusus untuk memperbaiki kondisi jantungnya? Seperti setiap beberapa minggu pasien harus olahraga, menu olahraganya apa, tetap sama atau tidak, begitu dok? Ya, jadi ini Dr. Nur. berarti takikardi ya. Mungkin ya kalau memang ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ya kita harus tentukan dulu ya penyebab takikardinya apa gitu ya. Bisa juga misalnya penyakit hormonal ya, misal penyakit tiroid atau memang dia tidak bugar. Tidak bugar itu juga heart rate-nya tinggi. Nah, untuk olahraga seperti ini kita harus menentukan dulu dosis olahraga maksimumnya, denyut nadi maksimumnya 200 dikurangi umur. Jadi kalau olahraga itu dalam beberapa menit langsung naik tinggi, itu harus hati-hati gitu ya. Nah, itu berarti tingkat kebugarannya masih rendah. Kalau memang penyakit lain sudah tersingkirkan. Bagaimana cara melatihnya? Bertahap, kita dimaksimumkan dulu lah olahraga itu di 140 kali per menit. Nah, lama-kelamaan badan itu akan melakukan adaptasi. Adaptasi karena pembuluh darah kita menjadi elastis, kemudian kapiler-kapiler menjadi lebih banyak, maka secara efektivitas jantung dalam memompa dan heart rate-nya juga akan menurun gitu. Salah satu ciri daripada orang yang bugar itu heart rate-nya rendah. Heart rate-nya rendah. Bahkan seorang atlet itu mungkin pada saat istirahatnya olahraga itu, pada saat olahraga heart rate-nya itu bisa 50 sampai 60 gitu ya. Dulu saya ketika aktivitas olahraga cukup bagus, di monitoring heart rate saya secara ambulatori itu bisa mencapai 48 dan itu tidak apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang tidak bugar memang heart rate-nya itu ya di atas 80 sampai 90 begitu ya. Tapi tidak semua juga dipukul rata seperti itu. Heart rate normal itu kan 60 sampai 80 ya. Tapi kalau sudah ada di 100 kali per menit itu dalam keadaan istirahat, kita harus juga menentukan dulu penyebab heart rate tingginya apa. Cari dulu penyebab dasarnya. Kalau memang sudah tidak ada penyebab dasar, ya kita coba berlatih dengan intensitas ringan dulu dengan heart rate maksimumnya di setting di 200 dikurangi umur gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Dr. Eni. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kembali lagi ke forum Zoom. Ada Dokter Dedi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dokter.
Waalaikumsalam. Dok, ini case aja dok. Saya mendapati pasien saya, dia melakukan treatment obesitas, kemudian sama dokternya dibuat satu syarat. Kalau dia menjalani treatment obesitas itu dengan nggak dikatakan kayak suntik dok ya, Ya, dia dikatakan tidak boleh olahraga selama menjalani treatment. Sedangkan kita tahu bahwa olahraga ini bisa bagus untuk dietnya, buat ini. Jadi sangat cocok sekali memang treatment-treatment ini buat orang yang males, dokter. Kan kategori kita dalam dunia ini kan ada yang mau bergerak, ada yang tidak mau bergerak sama sekali. Ini kan contoh-contoh case pada tipe kita yang lihat sekitar kita ya, ada yang tidak mau bergerak sama sekali. Nah itu kondisinya. Jadi ini mohon pencerahannya, apakah hal itu bisa dibenarkan atau ada pertimbangannya itu benar atau salah pada dokter-dokter gizi tanda kutip ya dok ya, dokter-dokter ahli diet itu yang selama ini di Jakarta ini banyak seperti itu. Yang kedua adalah ini kondisional kita misalnya kita nih saya mahasiswa MPKI juga dok di Unjani, sama-sama seperti dokter Nurwan ini. Jadi kita sibuk nih dok dari pagi sampai sore. Kemudian mestinya kan kita kan bergerak tuh setengah jam atau olahraga. Cuma kita nggak kelewat, ya udah waktu lewat. Nah tinggal kita waktu pada hari Minggu 2 kali atau 2 kali atau 1 kali dalam seminggu ini kita hajar dok langsung dok 150 menit. Apakah itu bisa dibenarkan atau tidak? Yang ketiga dok, terakhir dok, izin banget dok. Ini kasus di mana orang yang sudah elderly, bahkan yang sudah tua ya, 70 tahun. Ini mengalami kasus seperti osteoporosis, nggak bisa bergerak, kemudian obesitas. Ini kita mau mulai gimana mau memperbaiki lagi kasus-kasus ini. Ini kasus ibu saya dok ya. Sedangkan dia sendiri memang tipe yang tadi yang tipe kedua tidak mau bergerak ya, mager, malas gerak. Ini kita mau nyuruh dia bergerak ya, olahraga dia anggap pidorakeun ya. Kemudian ini gimana caranya? Ini mohon penjelasannya bagaimana bergerak, karena yang kita tahu bahwa yang terakhir ini latihan beban itu bisa membantu pada kasus-kasus osteoporosis. Makasih banyak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama pengobatan obesitas dengan injeksi ya untuk pelarut lemak itu ya. Iya. BMI-nya berapa ya? Tinggi dok, di atas 30. Di atas 30, tapi banyak banget itu kasus-kasusnya mereka emang tidak boleh berolahraga selama dia melakukan injeksi-injeksi itu atau mengalami menjalani treatment dokter ahli gizi itu dok. Oke. Saya juga di Pertamina juga ini ya melakukan terapi seperti ini. Tapi sejauh ini terapinya selalu kombinasi ya. Kombinasi diet, kemudian kan ada indikasi medisnya ya. Kapan pengobatan itu dimulai apabila BMI di atas 30 gitu ya. Kemudian pengobatannya itu bertahap dari mulai lifestyle, kemudian diet dan medikamentosa gitu. Sejauh ini pasien-pasien di Pertamina sih combine ya olahraga, karena kalau BMI 33 di atas 30 tentunya olahraga yang dianjurkan itu olahraga low impact ya. Misalnya yang paling ringan kalau bisa berenang ya olahraganya berenang. Kalau enggak berjalan kaki dengan kecepatannya pelan 4 km per jam atau sepeda statis. Tidak dianjurkan untuk berolahraga yang berlari atau meloncat gitu ya. Bermain olahraga kompetisi itu tidak diperbolehkan sampai benar-benar berat badannya direkomendasikan untuk melakukan aktivitas yang high impact. Nah, kalau yang injeksi, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Saya tidak paham juga kenapa tidak boleh tidak boleh berolahraga. Mungkin apakah di sini ada dokter gizi? Mohon bantuan saya. Kenapa bisa seperti itu? Saya tidak paham. Kemudian yang nomor 2 adalah tadi ya orang tua ya. Olahraga langsung 120 menit per minggu. Oh di rapel ya. Rapel, ya. Jadi olahraga itu total seminggu itu kan paling sedikit 150 menit. Itu harus dibagi minimum 3. Jadi kalau dibagi 3 ya paling sedikit 50 menit. Jadi kalau ada Sabtu, ada Minggu,
ya usahakan di hari lain ya, di hari lain untuk menyempatkan berolahraga mungkin pada saat pagi hari sebelum berangkat atau mungkin pulang kerja. Kalau misalnya sempat, kalau di kantor saya kebetulan sih ada tempat gym dan lain-lainnya, baru menyempatkan diri untuk berolahraga paling 50 menit di ruang gym gitu. Nah, kalau seandainya tidak ada sama sekali, paling sedikit ya dua ya, jadi paling itu maksimumnya 60 menit ya, paling bisa 120 menit ya, itu sebenarnya tidak terpenuhi ya. Olahraga yang paling baik itu antara 3 sampai 5 kali. Usahakan di 150 menit itu dibagi 3 minimal. Kemudian untuk orang tua yang ini yang sulit untuk bergerak, kegemukan, ya itu memang perlu motivasi ya. Olahraganya harus low impact, ya tidak mungkin jalan berekreasi ya, berjalan ya di minggu pagi sambil berekreasi, ya itu tergantunglah memberikan motivasinya seperti apa kepada orang tuanya gitu, dan memberikan pengertian bahwa olahraga itu sangat bermanfaat untuk membakar kalori, untuk meningkatkan kebugaran, untuk memperbaiki pembuluh darah, untuk menghentikan peradangan-peradangan begitu Pak. Mungkin itu aja Dokter Heni ya jawabannya ya. Baik, Yang Banyak satu dok. mohon maaf, yang satu lagi tadi nomor yang tentang itu ya, tentang suntikan itu saya tidak paham kenapa dokternya melarang untuk eh, tidak boleh berolahraga dulu gitu. Saya belum pernah menemukan soalnya. Makasih. Mangga dok. Terima kasih banyak dok. Dilanjutkan. Terima kasih Dokter Dedi atas pertanyaannya. Dilanjutkan, ini ada dari chat Dokter Faradina Nabila Indrajaya ingin bertanya dok, jika pasien obesitasnya riwayat penyakitnya ada radikulopati lumbal, servikal, baiknya lakukan gerakan apa saja untuk weight training? Apakah hanya boleh berenang saja 2 kali seminggu selama 2 jam begitu dok? Ya, memang untuk radikulopati itu rekomendasi olahraga yang terbaik itu berenang. Tetapi apabila akan melakukan olahraga beban itu juga bisa, tetapi harus didampingin ya, karena ada beberapa teori teknik ya untuk memperkuat otot-otot lumbal gitu ya. Beberapa pasien yang ada di tempat kami juga mengalami semacam itu, tetapi olahraganya itu harus dibimbing dan dilatih untuk memperkuat, kalau back itu memperkuat otot-otot apa ya, otot-otot punggung ya yang dilatih, tapi itu tidak boleh dilakukan secara sendirian karena berbahaya ya. Yang paling direkomendasikan itu memang adalah berenang. Berenang ini kan bergerak, akan membangun otot-otot seluruh tubuh ya, akan memperkuat otot-otot punggung dan otot-otot latissimus dorsi dan lain-lain gitu. Setahu saya memang berenang itu adalah rekomendasi utama, tetapi kalau mau beban ada tekniknya juga untuk memperkuat otot itu, tapi tidak boleh latihan sendiri. Harus dibimbing oleh trainer. Baik, terima kasih. Ini juga yang ditanyakan tadi Dokter Lili mengenai HNP cervicalis dan lumbalis. Ini juga dianjurkan untuk berenang tadi jawabannya ya dok. Selanjutnya, ini masih ada satu kali lagi mungkin. Ini yang terakhir, apakah apa olahraga yang direkomendasikan untuk mempercepat tinggi badan anak? Apa juga olahraga yang bisa begitu? Oke, pada dasarnya semua olahraga itu akan merangsang pertumbuhan tulang ya. Semua olahraga silakan, terutama olahraga ya berenang itu juga direkomendasikan untuk mempercepat pertumbuhan tinggi badan. Tapi pada dasarnya setiap gerakan fisik itu akan mempercepat, di samping penguatan tulang juga ya, pertumbuhan tulang juga akan dipercepat gitu dalam masa pertumbuhan. Jadi tidak ada kecuali ya angkat beban itu mungkin tidak direkomendasikan untuk anak-anak ya, karena akan menekan epifisis pertumbuhan ya di tulang-tulang panjang gitu. Mungkin itu aja Dokter Heni. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah selesai untuk maaf untuk tanya jawab, saya sebelum mengakhiri untuk kegiatan ini, izinkan saya melakukan membacakan kesimpulan kesimpulan dari
kesimpulan dari kegiatan ini bahwa kita memiliki target-target yang baik yang harus dicapai untuk mencapai kebugaran, tapi harus baik, kemudian benar, teratur, dan terukur, di mana salah satunya adalah dengan kondisi atau disesuaikan dengan individu. Untuk keteraturan diharapkan bisa 3 sampai 5 kali per minggu selama 30 menit minimal, kemudian disertai juga dengan latihan beban yang dilakukan 2 kali seminggu. Itu mungkin yang dapat saya eh, rangkum dari apa yang disampaikan oleh Dokter Pedi dengan berbagai tambahan yang membantu kita untuk menilai kebugaran kita berdasarkan tadi olahraga apa yang sesuai, kemudian berdasarkan nadi maksimal berapa yang harus dicapai untuk tiap individu. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Dokter Iis selaku MC. Sebelum ditutup nanti ada door prize-nya dulu. Door prize-nya insya Allah bermanfaat untuk membantu kita membantu kita olahraga begitu mencapai keteraturan dan terukurannya. Demikian, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Heni, Dokter Pedi. Tidak terasa 2 jam ya, kita sudah apa namanya melaksanakan webinar ini dan saya yakin pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tapi dengan tadi izin Dokter Pedi bahwa kita boleh membagikan apa namanya materinya, sudah banyak yang japri sama saya, Dok. Wah, ini materinya keren banget kata. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan baik untuk pribadi kita yang sebagai orang awam maupun sebagai bekal edukasi sebagai dosen sebagai dokter kepada pasiennya. Baik, mungkin sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada Dokter Bedi dengan menyampaikan sertifikat. eh, Mungkin sertifikatnya secara online dulu ya, Dok. Mas Iki, silakan di-share sebentar untuk sertifikatnya atau Mas Abbas. Nah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Dokter Pedi ya, dan terima kasih atas segala ilmu dan waktunya untuk kita hari ini. Baik, sebelum kita tutup, Dokter ini tadi sudah spill sedikit bahwa akan ada door prize, tapi memang hanya untuk 2 orang saja. Door prize-nya ini adalah smartwatch yang akan mudah-mudahan bisa membantu untuk mengukur nadi pada saat olahraga. Begitu ya. Baik, kita akan memberikan untuk 2 orang yang beruntung yang hadir di Zoom ini. Jadi kalau nanti dipanggil tidak ada menyaut, kita batalkan. Setuju ya? Baik. Smartwatch yang pertama akan diberikan kepada, ya, kalau narasumbernya mah enggak ya. Tapi kalau MC boleh. Ya, siapa nih? Talita Citra Lestari, apakah ada Mbak Talita? Silakan raise hand. Apakah ada Mbak Talita Citra Lestari? Saya ini ada nih di Zoom, tapi memperhatikan atau tidak. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau sampai 3 tidak, ya, Mbak Talita, coba di on cam dulu. Ki, ini bisa ini nggak? Bisa unmute nggak? Ayo Mbak Talita, saya lihat barusan ngebuka mute-nya atau tidak ada. Kalau tidak respon, kita batalkan ya. Saya hitung. Ya, Mbak Talita. Iya dok, Alhamdulillah ada. Mbak Talita dari mana nih? izin dari Depok dok. Depok. Sekolah, kerja?
dokter? Mahasiswa FK Unjani, dokter. Oh, mahasiswa FK. Wah, kalau gitu nanti hadiahnya ambil saja di lab biokim ya. Oke, nanti Talita menghubungi IT ya, menghubungi Pak Abbas atau menghubungi saya, ya. Oke, Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. baik, oke. Ya, terima kasih Talita. Berikutnya, hadiah berikutnya adalah untuk, tapi ini Mbak Talita ininya boba ya, PP-nya. Ya, berikutnya adalah untuk Nur Fauziah Fatihiyah. Siapa nih? Nur Fauziah. Wah, kayaknya mahasiswa lagi deh. Nur Fauziah, apakah ada? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak merespon, kita batalkan. 1, 2, 3. Oke, kita batalkan. Harus ready ya, harus standby. Yuk, berikutnya. Siapakah yang akan mendapatkan hadiah ini kembali? Ya, weh, Neng Baby Andrayani. Ada dok, ada email. Sip. Coba mana keluar? Langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dok. Siap. Nanti kalau begitu Dokter Heni Video, mah gampang jadi. ya. Ngasih hadiahnya nggak susah sekarang. Oke, baik karena smartwatch-nya. Oke, Alhamdulillah. Selamat ya, dapat smartwatch. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Nah, itu ada temannya tuh. Oke, baik. Alhamdulillah dengan selesainya door prize kita pada siang ini, selesai pula acara kita. Terima kasih Dokter Pedi, terima kasih Dokter Heni, terima kasih juga buat Pak Dekan dan KLPPM yang sudah berkenan untuk membuka acara ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tuh, hatur nuhun, materinya bagus banget, Dokter Pedi keren banget lah pokoknya ya. Izin disampaikan materinya ya dok ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan alhamdulillah, ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat untuk semua. Bismillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter Feby dan dokter. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Dokter Pedi, Tris. Ya, Kang Andri, terima kasih. Atur nuhun, Dokter Is. Ya, sama-sama Pak Usep.